Hai, jadi aku mau lanjut lagi baca buku Harry Potter dan Piala Api, chapter 18. Ini chapternya lumayan panjang ya. Jadi, dan gak ada di film. Jadi wajib kalian dengar. Panjang banget. Bisa sampai 1 jam ini, bisa-bisa. Oke, langsung aja mulai kalau gitu. Chapter 18, pemeriksaan tongkat sihir. Ketika Harry terbangun pada pagi hari minggunya, perlu beberapa saat baginya untuk mengingat kenapa dia merasa begitu sedih dan cemas. Kemudian ingatan akan apa yang terjadi semalam memenuhi benaknya. Dia duduk dan membuka kelambu tempat tidurnya, bermaksud bicara kepada Ron, memaksa Ron mempercayainya. Tetapi tempat tidur Ron kosong, pasti dia sudah turun sarapan. Harry berpakaian dan menuruni tangga spiral ke ruang rekreasi. Begitu dia muncul, anak-anak yang sudah selesai sarapan menyambutnya dengan tepuk riuh lagi. Harry jadi enggan ke aula besar, takut anak-anak Gryffindor lain yang sudah ada di sana semua memperlakukannya seperti semacam pahlawan. Tetapi tak ada pilihan lain. Kalau tidak ke aula besar, di sini dia disudutkan oleh kakak beradik Creevy yang memberi isyarat dengan heboh agar Harry bergabung dengan mereka. Dengan menatap Harry berjalan ke lubang lukisan, mendorongnya terbuka dan langsung berhadapan dengan Hermione. "Halo," sapa Hermione mengulurkan setumpuk roti panggang yang dialasi tisu. "Kubawakan ini, mau jalan-jalan?" "Ide bagus," kata Harry penuh terima kasih. Mereka turun menyeberangi aula depan cepat-cepat tanpa menoleh ke aula besar. Dan segera saja sudah berjalan menyeberangi lapangan ruangan menuju danau. Tempat kapal Durmstrang berlabuh memantulkan bayangan hitam di air. Pagi itu dingin sekali dan mereka terus berjalan mengunyah roti sementara Harry menceritakan kepada Hermione apa yang terjadi setelah dia meninggalkan meja Gryffindor semalam. Betapa leganya dia, Hermione menerima ceritanya tanpa pertanyaan. "Ya, tentu saja aku tahu bukan kau sendiri yang mendaftar," komentarnya setelah Harry selesai bercerita tentang kejadian di kamar aula besar. "Tampangmu ketika Dumbledore menyebutkan namamu. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang mendaftarkanmu? Karena Moody benar, Harry. Kupikir murid tak mungkin bisa melakukannya. Mereka tak akan sanggup mengecoh piala api atau melewati lingkaran batas usia Kau sudah lihat Ron?" Harry menyela. Hermione ragu. Ya, dia ada waktu sarapan," katanya. "Apa dia masih berpikir aku sendiri yang mendaftar?" "Ya, tidak, kurasa tidak. Sebenarnya tidak," kata Hermione salah tingkah. "Apa maksudnya sebenarnya tidak?" "Oh, Harry, bukankah sudah jelas?" kata Hermione putus asa. "Dia iri," kata Harry tercengang. "Apa yang dia irikan? Dia mau berbego ria di depan seluruh sekolah, begitu ya?" "Begini," kata Hermione sabar. "Selama ini kaulah yang selalu menjadi pusat perhatian. Kau tahu itu." "Aku tahu itu bukan salahmu," dia menambahkan buru-buru ketika Harry membuka mulutnya dengan gusar. "Aku tahu kau tidak meminta itu, tetapi ya, kau tahu Ron punya begitu banyak kakak, sehingga di rumah dia harus bersaing dengan mereka. Dan kau sahabatnya, dan kau sungguh terkenal. Dia selalu tersingkir setiap kali orang melihatmu, dan dia menerima itu. Dia tak pernah menyebut-nyebutnya, tetapi kali ini sudah tak tertahankan olehnya." "Hebat," kata Harry getir. "Benar-benar hebat. Bilang padanya, aku mau tukar dengannya kapan saja. Bilang padanya, silahkan kalau dia mau. Omong-omong, orang-orang ternganga memandang dahi kemanapun. Bilang padanya, silahkan kalau dia mau. Orang-orang ternganga memandang dahiku kemana saja aku pergi." "Aku tak akan bilang apa-apa kepadanya," kata Hermione pendek. "Kau sendiri yang harus bilang. Itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini." "Aku tak mau mengejar-ngejarnya. Berusaha membuatnya bersikap lebih dewasa," kata Harry begitu keras sehingga beberapa burung hantu di pohon dekat mereka kabur ketakutan. "Mungkin dia baru percaya aku tidak menikmati semua ini kalau leherku sudah patah. Atau tidak lucu," kata Hermione pelan.
Sama sekali tidak lucu. Hermione tampak amat cemas. Harry, aku sudah berpikir-pikir. Kau tahu apa yang harus kita lakukan kan? Begitu kita tiba sampai di kastil? Ya, sepak Ron sampai tulis surat kepada Sirius. Kau harus memberitahu dia apa yang terjadi. Dia sudah menyuruhmu memberitahunya apa saja yang terjadi di Hogwarts. Sepertinya dia sudah menduga hal semacam ini akan terjadi. Aku membawa perkamen dan pena bulu. Jangan macam-macam, kata Harry memandang berkeliling untuk memastikan tak ada yang mendengar. Tetapi lapangan kosong. Dia kembali ke negara ini hanya karena bekas lukaku berdenyut sakit. Dia mungkin akan menerobos masuk kastil kalau ku beritahunya ada orang yang mendaftarkanku ke turnamen Triwizard. Dia pasti ingin kau memberitahunya, kata Hermione tegas. Dia toh akan tahu juga nantinya. Bagaimana caranya? Harry, berita ini tidak akan bisa ditutupi, kata Hermione sangat serius. Turnamen ini terkenal dan kau terkenal. Aku akan heran sekali kalau di Daily Prophet tidak ada berita tentang kau ikut bertanding. Kau sudah ada dalam separuh buku-buku tentang kau tahu siapa. Dan Sirius akan lebih senang mendengarnya langsung darimu. Aku yakin. Oke, aku akan menulis padanya, kata Harry, melemparkan potongan terakhir roti panggangnya ke danau. Mereka memandang potongan roti itu mengapung sekejap sebelum sungut besar muncul dari dalam air dan menyambarnya ke bawah permukaan air. Kemudian mereka berdua kembali ke kastil. Burung hantu siapa yang kugunakan? Tanya Harry sementara dia menaiki tangga. Dia sudah berpesan agar aku tidak menggunakan Hedwig lagi. Tanya Ron, kalau kau boleh meminjam, aku tidak akan tanya apa-apa kepada Ron, kata Harry tegas. Ya, kalau begitu pinjam saja salah satu burung hantu sekolah. Semua anak bisa menggunakan mereka, kata Hermione. Mereka pergi ke kandang burung hantu. Hermione memberikan sehelai perkamen kepada Harry, pena bulu dan sebotol tinta. Kemudian berjalan berkeliling deretan tempat hinggap burung, melihat-lihat burung yang beragam. Sementara Harry duduk bersandar di dinding dan menulis suratnya. Dear Sirius, kau memintaku memberitahumu tentang apa saja yang terjadi di Hogwarts. Jadi ini dia. Aku tak tahu apakah kau sudah dengar, tetapi turnamen Triwizard akan diselenggarakan di Hogwarts tahun ini. Dan hari Sabtu malam, aku terpilih sebagai juara keempat. Aku tak tahu siapa yang memasukkan namaku ke dalam piala api, karena jelas bukan aku. Juara Hogwarts yang satunya adalah Cedric Diggory, anak Hufflepuff. Harry berhenti berpikir. Dia ingin sekali menceritakan tentang beban kecemasan yang bersarang di dadanya sejak semalam. Tetapi tak tahu bagaimana harus menuangkannya dalam kata-kata. Maka dia menyelupkan kembali pena bulunya ke dalam botol tinta dan hanya menulis, "Semoga kau baik-baik saja, juga Buckbeak, Harry." Selesai, katanya kepada Hermione, bangkit dan menepiskan jerami dari jubahnya. Hedwig terbang turun hinggap di bahunya dan menjulurkan kakinya. Aku tak bisa memakaimu, Harry memberitahunya, memandang berkeliling ke burung-burung hantu sekolah. Aku harus memakai salah satu dari mereka. Hedwig beruhu keras sekali dan melesat dengan sangat mendadak sehingga cakarnya melukai bahu Harry. Dia memunggungi Harry terus sementara Harry mengikatkan suratnya ke kaki burung hantu serak besar. Ketika si burung hantu serak sudah terbang pergi, Harry mengulurkan tangan untuk membelai Hedwig. Tetapi Hedwig mengatupkan paruhnya dengan marah dan membumbung ke atas kasau di luar jangkauan Harry. Mula-mula Ron, sekarang kau, kata Harry berang. Ini bukan salahku. Tamat. Enggak. Oke. Kalau Harry mengira keadaan akan membaik setelah semua orang terbiasa dengan dirinya sebagai juara, hari berikutnya membuktikan betapa kelirunya dia. Dia tak bisa lagi menghindari anak-anak lain. Begitu pelajaran dimulai. Dan jelas anak-anak lain seperti halnya anak-anak Gryffindor mengira Harry mendaftar sendiri untuk ikut turnamen. Meskipun demikian, tak seperti anak-anak Gryffindor, mereka sama sekali tidak terkesan. Anak-anak Hufflepuff yang biasanya sangat akrab dengan anak-anak Gryffindor telah berubah sikap menjadi sangat dingin. Satu kali pelajaran herbologi sudah cukup mendemonstrasikan ini. Jelas bahwa anak-anak Hufflepuff menganggap Harry telah mencuri kejayaan juara mereka. Perasaan yang diperburuk
Mungkin oleh fakta bahwa asrama Hufflepuff jarang sekali mendapat kejayaan dan bahwa Cedric salah satu dari sedikit anak yang pernah memberikan itu kepada mereka. Setelah berhasil mengalahkan Gryffindor sekali dalam pertandingan Quidditch, Ernie Macmillan sekali dan Justin Finch Fletchley yang biasanya akrab sekali dengan Harry tidak berbicara kepadanya, walaupun mereka mengganti pot umbi lompat dari nampan yang sama. Walaupun mereka memang tertawa kurang enak ketika salah satu dari umbi lompat berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Harry dan menghantam mukanya keras-keras. Ron juga tidak berbicara dengannya. Hermione duduk di antara mereka, berusaha memancing obrolan. Tetapi meskipun mereka berdua menjawabnya dengan biasa, mereka menghindari saling bertatap mata. Harry merasa bahkan Profesor Sprout menjauh darinya. Tetapi maklum, karena dia kepala asrama Hufflepuff. Harry pasti ingin sekali bertemu Hagrid dalam kondisi normal, tetapi pemeliharaan satwa gaib berarti bertemu anak-anak Slytherin juga. Pertama kali dia akan berhadapan dengan mereka sejak terpilih menjadi juara. Sesuai dugaan, Malfoy tiba di pondok Hagrid dengan cemoohnya yang biasa. Lihat teman-teman, sang juara, katanya kepada Crabbe dan Goyle. Begitu berada dalam jarak pendengaran Harry. Bawa buku tanda tangan? Lebih baik minta tanda tangannya sekarang, karena aku sangsi dia bisa tahan lama bersama kita. Separuh juara Three Wizards sudah mati. Berapa lama menurutmu kau bisa bertahan, Potter? 10 menit setelah tugas pertama, taruhanku. Crabbe dan Goyle terbahak melecehkan, tetapi Malfoy terpaksa berhenti di situ karena Hagrid muncul dari belakang pondoknya membawa setumpuk peti yang bergoyang masing-masing berisi skirt ujung meletup. Anak-anak kaget dan ngeri ketika Hagrid menjelaskan bahwa alasan para skirt itu saling bunuh adalah karena kelebihan energi yang tak bisa disalurkan. Dan solusinya adalah masing-masing anak mengikatkan tali ke satu skirt dan membawanya jalan-jalan sebentar. Satu-satunya kebaikan tugas ini adalah membuat perhatian Malfoy sama sekali teralih. Membawa makhluk itu jalan-jalan, dia mengulang dengan jijik, memandang ke dalam salah satu peti. Dan di mana persisnya kita ikatkan tali itu? Di sekeliling sengat, di ujung meletupnya, atau di bagian pengisapnya? Di tengah-tengah, kata Hagrid, seraya memperagakan. Kalian perlu pakai sarung tangan kulit naga kalian, hanya untuk berjaga-jaga. Harry, sini, bantu aku dengan yang besar ini. Tujuan Hagrid sebenarnya adalah untuk mengajak Harry bicara, jauh dari teman-temannya. Dia menunggu sampai semua anak lain sudah berangkat membawa skirt mereka. Kemudian dia menoleh kepada Harry dan berkata sangat serius. Jadi kau akan ikut bertanding, Harry, dalam turnamen juara sekolah. Salah satu juara, Harry mengoreksinya. Mata kumbang hitam Hagrid tampak sangat cemas di bawah alisnya yang liar. Tidak bisa tebak siapa kira-kira yang masukkan namamu, Harry? Kau percaya bukan aku yang memasukkannya? Kalau begitu, kata Harry menyembunyikannya dengan susah payah luapan rasa terima kasih yang melandanya mendengar kata-kata Hagrid. Tentu saja, gerutu Hagrid. Kau bilang bukan kau, dan aku percaya padamu, dan Dumbledore juga percaya padamu. Sayang sekali, aku tak tahu siapa yang melakukannya, kata Harry getir. Mereka berdua memandang hamparan padang rumput. Anak-anak telah menyebar, semuanya dengan susah payah. Skirt itu sekarang panjangnya lebih dari 1 meter dan sangat kuat. Mereka kini tak lagi tanpa kulit dan tanpa warna, karena telah tumbuh lapisan pelindung tebal mengkilap. Keabu-abuan, penampilan mereka sekarang campuran antara kalajengking raksasa dan kepiting yang memanjang, tetapi tetap tanpa kepala dan mata yang bisa dikenali. Mereka sudah jadi luar biasa kuat dan sangat susah dikendalikan. Mereka kelihatannya asik ya, kata Hagrid senang. Harry menduga maksud Hagrid yang asik itu para Squirt, karena teman-temannya jelas tidak asik. Sekali-sekali dengan bunyi duar mengagetkan, salah satu ujung Squirt itu akan meledak. Sesekali dengan bunyi duar mengagetkan, salah satu ujung Squirt itu meledak, membuat skirtnya meluncur maju beberapa meter. Dan lebih dari membuat squirtnya meluncur maju beberapa meter, dan lebih dari satu anak terseret-seret pada perut mereka.
berusaha dengan putus asa untuk bangkit lagi. Aku tak tahu Harry. Tiba-tiba Hagrid menghela nafas, kembali menatap Harry dengan cemas. Juara sekolah, segalanya tampaknya terjadi padamu ya? Harry tidak menjawab. Ya, segalanya tampaknya terjadi padanya. Kira-kira begitulah yang dikatakan Hermione ketika mereka berjalan mengelilingi danau. Dan itulah alasannya menurut Hermione kenapa Ron tidak bicara kepadanya. Beberapa hari berikutnya adalah hari-hari terburuk Harry di Hogwarts. Situasinya agak mirip dengan kejadian beberapa bulan lalu pada tahun keduanya, ketika sebagian besar anak menuduhnya menyerang teman-temannya. Tetapi waktu itu Ron ada di pihaknya. Harry merasa dirinya akan bisa menghadapi sikap semua anak lain jika Ron kembali menjadi temannya. Tapi dia tidak akan membujuk Ron untuk bicara kepadanya kalau Ron tak mau. Meskipun demikian, sepi rasanya, disiram kesunyian dari segala jurusan. Disiram kebencian dari segala jurusan. Dia bisa mengerti sikap anak-anak Hufflepuff meskipun dia tidak menyukainya. Mereka punya juara sendiri dan yang harus mereka dukung. Kalau hinaan keji dari anak-anak Slytherin itu sudah biasa. Sejak dulu Harry tidak disukai mereka karena dia telah begitu sering membantu Gryffindor mengalahkan mereka, baik dalam Quidditch maupun dalam pertandingan antar asrama. Tetapi dia sebetulnya berharap anak-anak Ravenclaw mau mendukungnya, sama seperti dukungan mereka terhadap Cedric. Tetapi harapannya sia-sia. Sebagian besar anak Ravenclaw rupanya mengira dia ingin sekali menambah ketenarannya dengan mengecoh piala api agar menerima namanya. Belum lagi kenyataan bahwa Cedric jauh lebih cocok tampil sebagai juara dibanding dirinya, dengan wajah luar biasa tampan, hidung lurus, rambut hitam, dan mata abu-abu. Susah mengatakan siapa yang menerima lebih banyak kekaguman hari-hari ini, Cedric atau Viktor Krum. Harry malah melihat gadis-gadis kelas 6 yang dulu ingin sekali mendapatkan tanda tangan Krum sekarang memohon Cedric menandatangani tas sekolah mereka pada 1 jam makan siang. Sementara tak ada jawaban dari Sirius, Hedwig menolak mendekatinya. Profesor Trelawney meramalkan kematiannya dengan kepastian lebih daripada biasanya, dan prestasinya dalam pelajaran mantra panggil begitu buruk, sehingga dia mendapat PR tambahan. Satu-satunya yang mendapat PR tambahan selain Neville. Sebetulnya tidak susah-susah amat Harry, Hermione berusaha meyakinkannya ketika mereka meninggalkan kelas Flitwick. Tadi Hermione membuat benda-benda melayang kepadanya sepanjang perjalanan, seakan dia sejenis magnet aneh bagi penghapus, papan tulis, tempat sampah, dan lunaskop. Kau cuma tidak berkonsentrasi sepenuhnya. Heran, kenapa ya? Kata Harry suram ketika Cedric digeri lewat dikelilingi rombongan besar gadis yang tersenyum-senyum, yang semuanya memandang Harry seakan dia skirt ujung meletup ekstra besar. Tapi biar saja kan, masih ada 2 jam pelajaran ramuan yang seru sore ini. Dari 2 jam pelajaran ramuan selalu jadi pengalaman mengerikan. Tetapi hari-hari ini sudah sama saja dengan siksaan. Terkurung dalam ruangan bawah tanah selama 1,5 jam bersama Snape dan anak-anak Slytherin, yang semuanya tampaknya bertekad untuk menghukum Harry seberat mungkin karena berani menjadi juara sekolah. Ada yang paling tidak menyenangkan yang bisa dibayangkan Harry. Dia sudah melewatkan sepanjang hari Jumat dengan Hermione yang duduk di sebelahnya dan melakukan, jangan acuhkan mereka. Dan dia tak punya alasan kenapa hari ini harus lebih baik. Saat dia dan Hermione tiba di kelas Snape di ruang bawah tanah setelah makan siang, anak-anak Slytherin sudah menunggu di depan. Semuanya memakai lencana besar di bagian depan jubah mereka. Sesaat Harry mengira mereka memakai lencana SPEW, tetapi kemudian dilihatnya semua lencana itu bertuliskan sama dengan huruf-huruf merah yang menyala terang dalam lorong bawah tanah yang berpenerangan redup. Dukunglah Cedric Diggory, juara asli Hogwarts. Suka Potter,
kata Malfoy keras ketika Harry mendekat. Dan bunyinya bukan cuma itu. Lihat. Malfoy menekan rencananya ke dada dan tulisan di atasnya lenyap, digantikan tulisan hijau menyala. Potter bau. Anak-anak Slytherin tertawa terbahak-bahak. Semua ikut menekan lencana mereka sampai tulisan Potter bau bersinar terang di sekeliling Harry. Harry merasa leher dan mukanya panas. Hah, lucu sekali, kata Hermione sinis kepada Pansy Parkinson dan geng cewek-cewek Slytherin yang tertawa lebih keras daripada yang lain. Benar-benar kocak. Ron berdiri bersandar pada dinding bersama Dean dan Seamus. Dia tidak tertawa, tetapi juga tidak membela Harry. Mau satu Granger, kata Malfoy mengelurkan sebuah lencana kepada Hermione. Aku punya banyak, tetapi jangan sampai kau sentuh tanganku. Baru saja kucuci, soalnya aku ogah dikotori Muggle lagi. Sebagian kemarahan yang dipendam Harry selama berhari-hari ini seperti menjebol bendungan dalam dadanya. Dia sudah mencabut tongkat sihirnya tanpa berpikir apa yang dilakukannya. Anak-anak di sekelilingnya serabutan menyingkir, menjauh di lorong. Harry, tegur Hermione memperingatkan. Ayo terus Potter, kata Malfoy tenang, seraya mencabut tongkatnya sendiri. Moody tak akan ada di sini untuk melindungimu. Lakukan kalau kau berani. Sesaat mereka saling pandang. Kemudian secara bersamaan keduanya bereaksi. Furnus Culus, teriak Harry. Dan Saugo, jerit Malfoy. Kilatan cahaya meluncur dari ujung tongkat keduanya, bertabrakan di udara dan memantul ke segala jurusan. Cahaya tongkat Harry mengenai wajah Goyle dan cahaya tongkat Malfoy mengenai Hermione. Goyle menggerung dan tangannya memegang hidungnya, yang kini dipenuhi bisul besar-besar mengerikan. Hermione merintih panik mendekap mulutnya. Hermione! Ron bergegas maju untuk mengetahui apa yang terjadi pada Hermione. Harry menoleh dan melihat Ron menarik tangan Hermione dari wajahnya. Bukan hal yang menyenangkan. Gigi depan Hermione, yang ukurannya sudah lebih besar daripada rata-rata, sekarang membesar dengan kecepatan mengerikan. Makin lama makin seperti berang-berang. Sementara giginya memanjang melewati bibir bawahnya menuju dagunya. Dengan panik dia meraba-rabanya dan memekik ngeri. Ada apa ini ribut-ribut? Terdengar suara pelan penuh ancaman. Snape sudah datang. Anak-anak Slytherin berebut memberi keterangan. Snape mengacungkan jari panjang kekuningan kepada Malfoy dan berkata, jelaskan. Potter menyerangku, Sir. Kami saling serang pada saat bersamaan, Harry berteriak. Dan serangannya mengenai Goyle, lihat. Snape memeriksa Goyle yang wajahnya sekarang cocok sekali dimasukkan buku jamur beracun. Rumah sakit Goyle, kata Snape tenang. Dan serangan Malfoy kena Hermione, kata Ron. Lihat. Dia memaksa Hermione memperlihatkan giginya kepada Snape. Hermione berusaha sebisa mungkin menutupinya dengan tangannya, meskipun sulit, karena kini giginya sudah tumbuh melampaui pangkal lehernya. Pansy Parkinson dan cewek-cewek Slytherin lainnya cekikikan geli, menunjuk-nunjuk Hermione di belakang Snape. Snape memandang Hermione dengan dingin, kemudian berkata, tak kulihat bedanya. Hermione merintih. Air matanya berlinang, dan dia berbalik dan berlari, terus sampai ke ujung lorong dan menghilang dari pandangan. Beruntung mungkin bahwa Harry dan Ron mulai berteriak kepada Snape pada saat bersamaan. Beruntung suara mereka sangat bergaung di koridor batu itu, karena dalam kekacauan itu, susah bagi Snape untuk mendengar jelas umpatan apa yang mereka lontarkan kepadanya. Meskipun demikian, dia paham. Kalau begitu, katanya dengan suara yang paling licin, potong 50 angka dari Gryffindor dan detensi bagi Potter dan Weasley. Sekarang masuk kelas, kalau tidak detensi selama seminggu. Telinga Harry berdenging. Ketidakadilan ini membuatnya ingin mengutuk Snape menjadi 1000 serpihan. Dia melewati Snape, berjalan bersama Ron ke bagian belakang kelas dan membanting tasnya ke atas meja. Ron juga gemetar saking marahnya. Selama sesaat rasanya segalanya kembali normal di antara mereka berdua. Tetapi kemudian Ron berbalik dan duduk bersama Dean dan Seamus meninggalkan Harry sendirian di mejanya. Di ujung lain kelas, Malfoy membelakangi Snape dan menekankan lencananya menyeringai. Potter bau sekali lagi menyalah mencorong ke seberang ruangan.
Harry memandang Snape sementara pelajaran dimulai, membayangkan hal-hal mengerikan terjadi kepadanya. Kalau saja dia tahu bagaimana melakukan kutukan Cruciatus, dia akan membuat Snape terlentang di atas meja seperti laba-laba itu, menggelepar dan menggeliat. Ramuan penangkal racun, kata Snape, mata hitamnya yang dingin berkilau jahat. Kalian semua mestinya sudah menyiapkan resep kalian. Rebus hati-hati. Dan nanti kita akan memilih satu anak untuk mencoba ramuan ini. Mata Snape memandang mata Harry, dan Harry tahu apa yang akan terjadi. Snape akan meracuni dia. Harry membayangkan mengangkat kualinya dan maju ke depan kelas, menuangkan isinya ke kepala Snape. Dan kemudian ketukan di pintu membuyarkan pikiran Harry. Ternyata Colin Creevy. Dia masuk, tersenyum kepada Harry dan maju ke depan meja Snape. Yes, kata Snape kasar. Maaf sir, saya disuruh membawa Harry Potter ke atas. Snape memandang Colin melewati hidungnya yang bengkok. Senyum Colin memudar dari wajahnya yang bersemangat. Potter masih harus menyelesaikan pelajaran ramuan 1 jam lagi, kata Snape dingin. Dia akan naik kalau pelajaran sudah selesai. Wajah Colin memerah. Sir, Mr. Bagman yang menyuruh, katanya resah. Semua juara harus berkumpul. Saya rasa mereka mau difoto. Mau rasanya Harry memberikan apa saja miliknya agar Colin tidak menyebutkan kalimat terakhir itu. Dia setengah mengerling Ron, tetapi Ron sengaja menatap langit-langit. Baiklah, baik, tugas Snape. Potter, tinggalkan barangmu di sini. Aku mau kau kembali ke sini nanti untuk mengetes ramuan penangkalmu. Maaf sir, dia harus membawa semua barangnya, cicit Colin. Semua juara. Baiklah, kata Snape. Potter, ambil tasmu dan menyingkir dari pandanganku. Harry menyampirkan tasnya di bahu, bangkit dan berjalan ke pintu. Ketika melewati meja anak-anak Slytherin, Potter bau berkelebat ke arahnya dari segala jurusan. Luar biasa ya Harry, kata Colin begitu Harry menutup pintu kelas. Iya kan, kau jadi juara. Yah, benar-benar luar biasa, kata Harry berat ketika mereka menaiki tangga aula depan. Untuk apa mereka minta foto, Colin? Daily Prophet kurasa. Hebat, kata Harry lesu. Tepat itu yang kubutuhkan, lebih banyak publisitas. Semoga sukses, kata Colin ketika mereka tiba di ruang yang dituju. Harry mengetuk pintu dan masuk. Dia berada di ruang yang cukup kecil. Sebagian besar meja sudah dirapatkan ke bagian belakang, membentuk tempat lapang di tengah. Tetapi 3 meja diletakkan bersambung di depan papan tulis dan ditutup ludur panjang. 5 kursi diletakkan di belakang ketiga meja itu, dan Ludo Bagman duduk di salah satunya berbicara kepada penyihir wanita yang belum pernah dilihat Harry. Penyihir itu memakai jubah merah delima. Victor Crumb berdiri cemberut seperti biasanya di salah satu sudut dan tidak bicara kepada siapapun. Cedric dan Fleur mengobrol. Fleur tampak jauh lebih riang daripada yang dilihat Harry selama ini. Dia berkali-kali mengedikkan kepalanya sehingga rambut panjangnya yang keperakan berkilau tertimpa cahaya. Seorang laki-laki berperut gendut memegangi kamera besar yang sedikit berasap mengawasi Fleur dari sudut matanya. Bagman mendadak melihat Harry, buru-buru bangkit dan mendekat. Ini dia, juara nomor 4. Masuk Harry, masuk. Tak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini cuma upacara pemeriksaan tongkat sihir. Para juri yang lain sebentar lagi datang. Pemeriksaan tongkat sihir, Harry mengulang cemas. Kami harus memastikan bahwa tongkat sihir kalian berfungsi sepenuhnya. Tidak bermasalah begitu, karena tongkat ini adalah alat paling penting bagi kalian dalam menyelesaikan tugas-tugas yang akan kalian hadapi, kata Bagman. Ahli tongkat ada di atas sekarang bersama Dumbledore. Setelah itu nanti akan ada acara pengambilan foto. Ini Rita Skeeters, dia menambahkan menunjuk penyihir yang berjubah merah delima. Dia akan menulis artikel pendek tentang turnamen ini untuk Daily Prophet. Mungkin tidak begitu pendek, Ludo, kata Rita Skeeter menatap Harry. Rambutnya dikeriting dengan ikal kecil-kecil kaku yang ganjil, kontras sekali dengan wajahnya yang berahang keras. Dia memakai kacamata berhias permata, jari-jarinya yang gemuk dan memegangi tas kulit buaya berkuku sepanjang 5 cm yang diberi cat kuku warna merah. Bolehkah aku ngobrol sedikit dengan Harry sebelum kita mulai? Dia bertanya kepada Bagman, tetapi tetap masih menatap tajam Harry. Juara paling muda kan untuk lebih menyemarakan artikel.
Tentu saja, seru Bagman. Itu kalau Harry tidak keberatan. Kata Harry. Bagus, sambar Rita Skeeters. Dan dalam sedetik saja, jari-jarinya yang bercakar merah sudah mencengkram lengan Harry dengan amat kuat. Dia membimbing Harry keluar ruangan lagi dan membuka pintu di dekat situ. Kita tak mau berada di ruangan yang bising itu, katanya. Coba lihat. Ya, ini asik dan nyaman. Rupanya itu pintu lemari sapu dan alat-alat pembersih. Harry terbelalak menatapnya. Ayo nak, nah begitu bagus, kata Skeeter, nangkring dengan ceroboh di atas ember terbalik mendorong Harry duduk di atas kotak karton dan menutup pintu, membuat mereka berada dalam kegelapan. Tunggu dulu. Dan dia membuka tas kulit buayanya, mengeluarkan segenggam lilin dan dinyalakannya, dan dibuatnya melayang dengan lambaian tongkat sihirnya supaya mereka bisa melihat apa yang mereka lakukan. Kau tak keberatan kan, Harry, kalau aku memakai pena bulu kutip kilat, supaya aku bisa bebas berbicara denganmu dengan wajar. Pakai apa? Tanya Harry. Senyum Rita Skeeter melebar. Harry menghitung ada 3 gigi emas. Rita kembali memasukkan tangan ke dalam tas dan mengeluarkan pena bulu hijau cuka panjang dan segulung perkamen yang direntangkannya di antara mereka di atas kotak pembersih. Ajaib segala kotoran buatan Mrs. Coward. Dia memasukkan ujung pena bulu hijau ke dalam mulutnya, mengisap-ngisapnya dengan girang, kemudian meletakkan lurus-lurus di atas perkamen. Pena itu berdiri pada ujungnya, bergetar sedikit. Tes. Namaku Rita Skeeter, reporter Daily Prophet. Harry cepat-cepat memandang pena bulu itu. Begitu Rita bicara, pena bulu hijau itu mulai meluncur di atas permukaan perkamen. Si pirang menarik Rita Skeeter, 43 tahun, yang pena bulunya yang tajam telah mengempiskan banyak reputasi menggelembung. Bagus, kata Rita Skeeter lagi, dan dirobeknya bagian atas perkamen. Diremasnya dan dijejalkannya ke dalam tasnya. Kini dia membungkuk ke arah Harry dan berkata, Nah Harry, apa yang membuatmu memutuskan untuk ikut turnamen Three Wizard? Kata Harry lagi, tetapi perhatiannya teralih kepada pena bulu Rita. Meskipun Harry tidak bicara, pena bulu itu melesat di atas perkamen dan dia bisa melihat kalimat baru. Bekas luka jelek, souvenir masa lalu yang tragis, membuat cacat wajah Harry Potter yang sebetulnya menarik, yang matanya, abaikan saja pena itu Harry, kata Rita Skeeter tegas. Dengan enggan, Harry ganti memandangnya. Nah, kenapa kau memutuskan ikut turnamen, Harry? Saya tidak memutuskan ikut, kata Harry. Saya tak tahu bagaimana nama saya bisa berada dalam piala api. Saya tidak memasukkan nama saya. Rita Skeeter menaikkan sebelah alisnya yang tebal, dibubuhi pensil alis. Ayolah Harry, tak perlu takut, kau akan mendapat kesulitan. Kami semua tahu kau seharusnya tak boleh mendaftar. Tapi jangan khawatir, pembaca kami suka pemberontak. Tapi saya tidak mendaftar, Harry mengulangi. Saya tak tahu bagaimana perasaanmu terhadap tugas-tugas mendatang, tanya Rita Skeeter. Bersemangat, cemas, saya belum pernah benar-benar memikirkannya. Cemas saya rasa, kata Harry. Perasaannya sangat tidak enak ketika dia bicara. Juara-juara ada yang meninggal di masa lalu kan, kata Rita Skeeter tegas. Sudahkah kau memikirkan hal ini? Ya, katanya tahun ini akan jauh lebih aman, kata Harry. Pena melesat di atas perkamen di antara mereka, ke kanan dan ke kiri seperti sedang main luncuran. Tentu saja, kau pernah menghadapi maut sebelumnya kan, kata Rita Skeeter, mengawasinya lekat-lekat. Menurutmu, bagaimana ini mempengaruhimu? Kata Harry lagi. Apakah menurutmu trauma di masa lalumu mungkin membuatmu ingin membuktikan diri agar nama besarmu tidak percuma? Apakah menurutmu kau tergoda mendaftarkan diri ikut turnamen Three Wizard karena saya tidak mendaftarkan diri? Kata Harry mulai merasa jengkel. Apakah kau bisa mengingat orang tuamu? Tanya Rita Skeeter menyela Harry. Tidak, kata Harry. Menurutmu bagaimana perasaan mereka kalau mereka tahu kau ikut bertanding dalam turnamen Three Wizard? Bangga, cemas, marah? Harry benar-benar jengkel sekarang. Bagaimana dia bisa tahu perasaan orang tuanya jika mereka masih hidup? Dia bisa merasakan Rita Skeeter menatapnya tajam. Seraya mengernyit, Harry menghindari tatapannya dan memandang kalimat yang baru saja ditulis di pena.
Air mata mengenangi mata hijaunya yang cemerlang ketika pembicaraan beralih ke orang tua yang nyaris tak bisa diingatnya. Tak ada air mata di mata saya, kata Harry keras. Sebelum Rita Skeeter sempat berkata sepatah kata pun, pintu lemari sapu ditarik terbuka. Harry menoleh, mengejapkan matanya yang silau kena cahaya terang. Albus Dumbledore berdiri di depan lemari, menunduk memandang mereka berdua yang bersempit-sempit dalam lemari. Dumbledore, seru Rita Skeeters seakan senang melihatnya. Tetapi Harry memperlihatkan bahwa pena bulu dan perkamennya mendadak lenyap dari atas kotak pembersih ajaib segala kotoran, dan jari-jari Rita yang seperti cakar buru-buru menutup kancing tas kulit buayanya. Apa kabar? Katanya seraya berdiri dan mengulurkan tangannya yang besar seperti tangan laki-laki kepada Dumbledore. Kuharap kau membaca tulisanku musim panas lalu tentang konferensi internasional konfederasi para penyihir. Tulisan keji yang menarik, kata Dumbledore, matanya berkilauan. Aku terutama menikmati deskripsimu tentang aku sebagai barang usang yang tak bisa dipakai lagi. Rita Skeeter sama sekali tidak kelihatan malu. Aku cuma mau menunjukkan bahwa beberapa idemu sudah ketinggalan zaman, Dumbledore, dan bahwa banyak penyihir di jalanan. Aku akan senang mendengar alasan di balik ketidaksopanan itu, Rita, kata Dumbledore seraya membungkuk hormat dan tersenyum. Tetapi sayang sekali, kita harus menunda mendiskusikan masalah ini. Pemeriksaan tongkat sihir sudah akan dimulai dan upacara tidak dapat dilangsungkan kalau salah satu juara kita tersembunyi di dalam lemari sapu. Gembira sekali bisa melepaskan diri dari Rita Skeeters, Harry bergegas kembali ke ruangan. Ketika ketiga juara lainnya sekarang duduk di kursi-kursi di dekat pintu dan Harry buru-buru duduk di sebelah Cedric, lalu memandang meja bertutup beludru. Keempat dari kelima juri sekarang sudah duduk di belakang meja. Profesor Karkaroff, Madam Maxim, Mr. Crouch, Lord Beckman. Rita Skeeters mendudukkan diri di sudut. Harry melihatnya mengeluarkan perkamennya dari tas lagi, membukanya di atas lututnya, menghisap ujung pena bulu kutip kilat dan menaruhnya sekali lagi di atas perkamen. Perkenankan aku memperkenalkan Mr. Oliver, kata Dumbledore yang sudah duduk di atas meja juri dan berbicara kepada para juara. Beliau akan memeriksa tongkat kalian untuk memastikan tongkat-tongkat itu dalam kondisi baik sebelum turnamen dimulai. Harry berpaling dan tersentak kaget melihat seorang penyihir tua dengan mata besar pucat berdiri diam di dekat jendela. Harry pernah bertemu Mr. Ollivander sebelumnya. Dia pembuat tongkat sihir dan Harry membeli tongkat sihirnya dari dia lebih dari 3 tahun lalu di Diagon Alley. Mademoiselle Delacour, bolehkah kami memeriksa tongkatmu lebih dulu? Kata Mr. Ollivander, melangkah ke tempat kosong di tengah ruangan. Fleur Delacour melangkah mendekati Mr. Ollivander dan menyerahkan tongkatnya. Katanya. Mr. Ollivander memelintir tongkat itu dengan jari-jarinya yang panjang, dan tongkat itu mengeluarkan bunga api merah jambu dan keemasan. Kemudian dia mendekatkan tongkat itu ke matanya dan memeriksanya dengan teliti. Yah, katanya pelan, 25 senti, tak bisa ditekuk, kayu mawar dan berisi, astaga, sehelai rambut villa yang sudah meninggal, kata Fleur. Salah seorang nenek saya. Jadi Fleur memang keturunan villa, batin Harry, berniat memberitahu Ron. Kemudian dia ingat Ron tidak mau bicara dengannya. Ya, kata Mr. Ollivander. Ya, aku sendiri belum pernah menggunakan rambut villa tentu saja. Meskipun itu membuat tongkat agak temperamental. Meskipun demikian, terserah selera masing-masing, dan kalau ini kau rasa cocok untukmu. Mr. Ollivander mengelus tongkat itu dengan jari-jarinya, jelas mencari-cari goresan atau tonjolan. Kemudian bergumam, Orchideas, dan segerumbul bunga anggrek muncul dari ujungnya. Bagus sekali. Tongkat ini berfungsi baik, kata Mr. Ollivander meraup anggrek dan menyerahkannya pada Fleur bersama tongkatnya. Mr. Diggory, kau berikutnya. Fleur kembali ke tempat duduknya, tersenyum kepada Cedric ketika mereka berpapasan. Ini buatanku kan, kata Mr. Ollivander antusias ketika Cedric menyerahkan tongkatnya.
Ya, aku ingat betul, memakai sehelai rambut tunggal dari ekor unicorn jantan yang istimewa. Panjang rambutnya pasti 17 depa. Unicorn itu nyaris memanduku ketika aku mencabut rambut ekornya. 30,5 senti, kayu ash, lentur, kondisinya baik. Kau merawatnya secara teratur? Menggosoknya semalam, kata Cedric nyengir. Harry memandang tongkatnya sendiri. Dia bisa melihat bekas-bekas jari pada tongkatnya. Dia meraih jubah di atas lututnya dan berusaha membersihkannya secara sembunyi-sembunyi. Fleur Delacour memberikannya pandangan mencela dan Harry berhenti. Mr. Ollivander mengirim rangkaian lingkaran asap ke seberang ruangan dari ujung tongkat Cedric, menyatakan dirinya puas dan kemudian berkata, "Mr. Crumb, silahkan." Victor Crumb bangkit dan berjalan agak bungkuk mendekati Mr. Ollivander. Dia mengulurkan tongkatnya dan berdiri cemberut dengan tangan di dalam saku jubahnya. Kata Mr. Ollivander. "Ini kreasi Gregorovich, kalau aku tak keliru, pembuat tongkat sihir yang hebat, meskipun gayanya bukan seperti yang Meskipun demikian, dia mengangkat tongkat itu dan memeriksanya dengan teliti, memutarnya berkali-kali di depan matanya. Yah, tanduk dan pembuluh jantung naga, Dragon Heartstring. Dia memandang Crumb yang mengangguk. Agak lebih tebal daripada yang biasa orang lihat. Cukup kaku, 25,5 senti. Avis, tongkat sihir Crumb mengeluarkan bunyi letusan seperti senapan, dan beberapa ekor burung kecil yang berkicau ramai muncul dari ujungnya dan keluar lewat jendela yang terbuka menuju ke alam bebas yang dihangati cahaya matahari. Bagus, kata Mr. Ollivander seraya melambaikan tongkat itu kembali kepada Crumb. Jadi tinggal Mr. Potter? Harry bangkit dan menghampiri Mr. Ollivander berpapasan dengan Crumb. Diserahkannya tongkatnya. Ah ya, kata Mr. Ollivander. Matanya yang pucat mendadak berkilauan. Ya, aku ingat betul. Harry juga ingat, dia bisa mengingatnya seakan kejadiannya baru kemarin. 4 musim panas yang lalu, pada hari ulang tahunnya yang ke-11, dia memasuki toko Mr. Ollivander bersama Hagrid untuk membeli tongkat. Mr. Ollivander mengukur tubuhnya, lalu mulai menyerahkan tongkat-tongkat untuk dicoba Harry. Rasanya Harry sudah mengayunkan semua tongkat di toko itu, ketika akhirnya dia menemukan tongkat yang sesuai untuknya. Tongkat ini yang terbuat dari kayu holly 27,5 senti dan berisi sehelai bulu ekor phoenix. Mr. Ollivander tercengang sekali melihat Harry sangat cocok memakai tongkat ini. Aneh, katanya waktu itu. Aneh. Dan baru setelah Harry menanyakan apa yang aneh, Mr. Ollivander menjelaskan bahwa bulu phoenix yang ada dalam tongkat Harry berasal dari burung yang sama dengan yang memberikan bulunya sebagai inti tongkat Voldemort. Harry belum pernah membagikan informasi ini kepada siapapun. Dia sangat menyukai tongkatnya, dan baginya hubungan tongkat itu dengan tongkat Voldemort adalah sesuatu di luar kuasa tongkat itu. Sama halnya di luar kuasanya bahwa dia punya hubungan keluarga dengan Bibi Petunia. Meskipun demikian, dia sungguh-sungguh berharap bahwa Mr. Ollivander tidak akan memberitahu seluruh ruangan soal itu. Dia punya perasaan aneh bahwa pena bulu kutip kilat Rita Skeeters akan meledak saking senangnya kalau Mr. Ollivander menyatakan hal itu. Mr. Ollivander menghabiskan waktu jauh lebih lama memeriksa tongkat Harry daripada tongkat orang lain. Tetapi akhirnya dia membuat semburan anggur dari tongkat itu dan mengembalikannya kepada Harry, seraya menyatakan bahwa tongkat itu dalam kondisi sempurna. Terima kasih semuanya, kata Dumbledore berdiri dari belakang meja juri. Kalian boleh kembali ikut pelajaran lagi sekarang, atau mungkin lebih cepat lagi jika kalian langsung turun untuk makan malam, karena pelajaran toh sudah hampir berakhir. Merasa bahwa akhirnya sesuatu yang benar akan terjadi hari ini, Harry bangkit untuk pergi, tetapi laki-laki dengan kamera hitam melompat dan berdeham. Foto Dumbledore, foto, seru Bagman penuh semangat. Semua juri bersama para juara. Bagaimana menurutmu, Rita? Ya, kita lakukan itu dulu, kata Rita Skeeters yang menatap Harry lagi. Dan kemudian mungkin foto sendiri-sendiri. Pengambilan foto itu memakan waktu lama sekali. Madam Maxim membuat yang lain tampak kecil, tak berarti dimanapun dia berdiri. Dan si fotografer tak bisa berdiri cukup jauh agar Madam Maxim bisa masuk dalam bingkai.
Akhirnya badan Maxim terpaksa duduk sementara yang lain berdiri di sekelilingnya. Karkaroff tak henti-hentinya memilih jenggot kambingnya untuk membuatnya ekstra keriting. Crumb yang Harry kira sudah terbiasa dengan hal semacam ini, menyelinap menghindar, setengah tersembunyi di bagian belakang rombongan. Si fotografer tampaknya ingin sekali flirt di depan, tetapi Rita Skeeter tak henti-hentinya buru-buru maju dan menarik Harry agar lebih mencolok. Kemudian Rita memaksa para juara difoto sendiri-sendiri. Akhirnya mereka semua bebas pergi. Harry turun untuk makan malam. Hermione tak ada. Harry menduga Harry menduga dia masih di rumah sakit. Giginya sedang dibetulkan. Harry duduk sendirian di ujung meja, kemudian kembali ke menara Gryffindor. Memikirkan tugas tambahan. Oh my god, mana tadi? Ya ampun, hilang. Mantra pemanggil yang harus dikerjakannya. Di kamar dia berpapasan dengan Ron. "Kau ditunggu burung hantu," kata Ron singkat. Begitu Harry masuk, Ron menunjuk ke bantal Harry. Burung hantu serak milik sekolah sedang menunggunya di situ. "Oh, betul," kata Harry. "Dan kita harus menjalani detensi besok malam, ruang bawah tanah Snape," kata Ron. Dan kemudian langsung keluar ruangan tanpa memandang Harry. Sesaat Harry berniat mengejarnya. Dia tak yakin apakah dia ingin bicara dengannya atau memukulnya. Dua-duanya menarik, tetapi godaan jawaban serius sangat kuat. Harry melangkah mendekati burung hantu, mengambil surat dari kakinya dan membuka gulungannya. "Harry, aku tak bisa mengatakan semua yang ingin kukatakan dalam surat. Terlalu riskan. Siapa tahu burung hantunya ditangkap. Kita harus bicara langsung. Bisakah kau pastikan kau sendirian di depan perapian menara Gryffindor pukul 1 dini hari pada tanggal 22 November? Aku tahu lebih daripada siapapun bahwa kau bisa menjaga dirimu. Dan selagi kau berada di dekat Dumbledore dan Moody, kurasa tak seorang pun bisa mencederaimu. Meskipun demikian, rupanya ada orang yang sedang berusaha keras mendaftarkan namamu dalam turnamen itu. Sangat riskan, apalagi di bawah hidung Dumbledore. Waspada selalu, Harry. Aku masih tetap ingin mendengar apa saja yang tidak biasa. Kabari aku tentang 22 November secepatnya. Sirius." And that's the end of the chapter. Finally. Banyak banget yang ngehalangin dari tadi. Inilah, itulah. Oke, sampai ketemu lagi di next chapter ya. Ya ampun, next chapternya juga gak terlalu panjang, deng. Oke, bye.